Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti punya saudara, ya toh? Pasti juga punya sahabat. Satu hal yang tidak mudah kita lakukan dalam persahabatan, dalam persaudaraan, itu seperti apa yang disabdakan Tuhan Yesus hari ini, yaitu menegur. Tuhan Yesus berkata demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, gimana? Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita mudah untuk menegur? Sebagai orang Jawa, kadangkala kita merasa segan, rikuh, tidak enak kalau harus menegur sahabat saudara kita. Nah, semoga kita mau merenungkan tuntunan bimbingan Tuhan ini, di mana Tuhan menghendaki apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ini bukan berarti kalau kita menegur, kita lebih baik. Bukan berarti demikian. Namun, kita menegur saudara, sahabat kita itu karena kita mencintainya, karena kita perhatian, karena kita nyaman. Kalau tidak ditegur, bisa nanti hancur, terjerumus dalam jurang yang kurang baik, yang tidak baik. Nah, semoga kita mau merenungkan dan meyakini ini. Memang tidak mudah, namun kalau saudara, sahabat kita hancur, terjerumus, pastilah kita juga tidak ingin. Dan semoga karena kita bertumbuh dalam semangat ini, semoga kalau kita khilaf, kalau kita melakukan hal yang kurang baik, saudara, sahabat kita juga mau menegur kita. Dan semoga kalau ditegur, ora nesu. Nah, semoga sungguh-sungguh bimbingan Tuhan ini dapat kita wujudkan. Karena Tuhan membimbing, kalau menegur, yang pertama, 4 mata. Kalau masih ngeyel, undang yang lain, 1 atau 2 orang. Kalau masih ngeyel, beritakan pada jemaat, pada khalayak. Dan kalau masih ngeyel juga, Tuhan mengatakan, pandanglah dia sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah, sebagai pemungut cukai yang sungguh tidak lagi menuruti kebaikan. Dia hanya mau menjalani kehendaknya sendiri. Nah, semoga kita sungguh mau merenungkan ini. Namun, kita harus yakin kita punya tanggung jawab untuk sahabat, untuk saudara kita, agar saudara, sahabat kita yang mungkin akan terjerumus, kita rengkuh, kita tegur, kita dekati, agar
kembali kepada Allah, kepada kebaikan. Semoga dengan demikian hidupnya terselamatkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.